creepy ass hoe tryna fuck. I ain't worried about a hoe or a slut. Niggas really want smoke, so it's up. Pagode, no baile funk, que ela desce rebolando com seu jeito instigante é no pagode. Dá peitinho pra mim, empina esse rabetão, ela já tá louca. Halo, selamat sore Sobat 7. Kembali lagi di Sobat 7 Kepo bersama gue Rehan Verisko. Hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang menurut gue pribadi itu bikin kepo banget. Dia adalah seorang cewek cantik yang kebetulan adalah salah satu asisten pribadi dari pengacara paling hit saat ini di Indonesia. Penasaran seperti apa? Yuk kita lihat dulu yang satu ini. Nah itu dia Sobat 7. Langsung hadir bersama kita semua asisten pribadi nomor 15 dari Bang Hotman Paris, Reina. Halo Reina. Halo. Halo Kak. Kenalin ya, aku Rehan ya. Kita ngomong namanya udah mirip nih. Mirip ya? Nah, Reina sadar gak sih banyak orang tuh belum tahu loh kalau asisten nomor 15 tuh namanya Reina gitu. Mungkin pertama kali mereka lihat tuh di Sobat 7 Kepo ini gitu loh. Makanya sebenarnya episode hari ini tuh lumayan spesial sih. Itu ya Kak. Kamu lagi sibuk apa nih sekarang? Lagi di mana ngomong-ngomong? Pada saat kita ngobrol sekarang aku emang lagi di Bandung nih Kak. Oh iya. Kalau bukan sih ya Kakak tahu lah, aku aslinya Hotman Paris, sekarang ke Jakarta kita sama abang gitu kan. Nah, keseharian ketika Reina lagi kerja nih sebagai aspri Hotman, Bang Hotman, itu kesehariannya ngapain aja sih rutinitasnya? Aku nemenin abang syuting biasanya kalau sama abang, aku ngelapin kerjanya, terus kayak ngingetin abang jangan lupa makan ya, karena kan ya abang udah lanjut usia, jadi kita harus kayak lebih ekstra lagi gitu kayak buat kayak nge-handle abang. Ya soalnya kan kalau nggak salah Reina tuh sempat bikin vlog juga kan di YouTube. Iya, aku baru bikin vlog sama abang. Nah itu kan katanya ngejelasin kesehariannya Reina kan? Iya, kalau video yang di vlog emang saat itu aku lagi nemenin abang syuting, terus nemenin abang pembukaan klub, salah satu klub nih, abang kan owner salah satu klub di Indonesia kan. Ya, dan klub ini buka cabang, aku nemenin saat pembukaannya. Iya, kalau boleh tahu dari sosok Bang Hotman Paris tuh kalau ke para sosoknya tuh ke para aspri gimana sih? Kalau misalkan kita kan cuma bisa lihat di kamera biasanya kan. Nah kalau di belakang kamera tuh gimana sih? Apa perhatian? Ya. Apa jangan-jangan malah galak? Enggak, abang kalau dari aku salah satu orang yang paling caring. Kalau ke aku ya, aku udah tahu ya sikapnya abang ke para ya. Cuman kalau ke aku personally, abang tuh benar-benar caring banget. Kayak kamu udah makan belum? Gitu. Kamu butuh apa? Gitu. Terus abang sama mama aku kan sering chatan juga, suka nanyain tuh kayak mama apa kabar? Gitu. Nah, aku tuh belum sempet nanya nih. Reina kok awalnya bisa jadi aspri tuh ceritanya gimana sih? Jadi gini, pertama tuh abang tuh nge-chat WA aku, jadi nge-WA katanya, Reina, kamu malam Jumat ke salah satu klub di Bandung ya? Aku bilang, oh iya katanya. Iya. Aku datang lah ke situ, ternyata ya di videoin kan sama abang, di videoin, ternyata ngeblow gitu videonya. Oh, kalau dari sosok Bang Hotman Paris sendiri,
Reina sendiri kalau ngelihat Bang Hotman itu ada value nggak yang diambil? Atau value apa kalau boleh tahu? Aku kalau sama abang udah pasti aku ketemu sama orang-orang yang hebat gitu ya. Aku udah pasti ketemu sama orang-orang yang let's say high profile gitu kan. Udah pasti value yang didapat tuh kayak misalkan kayak oh gini loh cara bersikap sama yang kayak high profile kayak gitu kan. Oh gini loh gitu loh. Jadi banyak juga yang bisa diambil dari abang. Gak hanya itu, mungkin karena abang lawyer, mungkin dari sisi kayak knowledge dari situ juga aku dapat gitu kan. Karena abang tuh suka cerita kayak aku punya kasus ini kayak gini gitu kok. Jadi pasti gitu ada yang didapat sama abang tuh. Oh bahkan kayak setiap hari pasti ada. Secara nggak langsung ilmu-ilmu hukum pun dapat juga ya dikit-dikit ya. Iya dikit-dikit tuh dapat gitu. Jadi nggak benar-benar kayak flat aja gitu sama abang. Kita tuh pasti kayak dikasih knowledge sama abang kayak gini-gini loh kayak gitu. Abang tuh pasti kayak gitu orangnya. Itu kan dari ini ya, cara ibaratnya ilmu gitu ya. Tapi kalau dari rutinitas, dari misal kegigihan, itu Bang Hotman kayaknya orangnya sampai sekarang pun walaupun suka keluar malam masih gigih banget ya, masih suka bangun pagi juga nggak sih? Abang bangunnya pagi banget. Abang bangun tuh kadang jam 5, kadang jam 4. Karena kan dia harus memulai aktivitas lebih awal ya. Dia tuh kayak di handphone tuh kayak hampir 24 jam per 7 ini terus kayak banyak banget lah urusannya gitu. Kita kan ngelihatnya kalau di Instagram kan ibaratnya enak-enaknya doang kan. Ternyata dia Bang Hotman tuh diem-diem juga bangunnya pagi. Itu kan udah hampir gak pernah diupdate tuh kan. Dia kerja ternyata gitu. Orang cuma Iya, karena kan abang pasti ngupdate apa yang netizen ingin lihat dong. nyangka nggak sih Reina di antara Aspri yang lain gitu kan banyak banget ya Aspri. Ada berapa puluh sih sekarang? Sekarang Aspri itu ada 43 kalau nggak salah. Reina nyangka nggak sih jadi salah satu yang paling dicari-cari gitu loh sama netizen gitu. Dan gimana ya Reina nanggepinnya gimana? Kaget apa gimana? Sebenarnya awalnya sih percaya nggak percaya karena kalaupun mau nggak percaya itu abang Hotman Paris gitu loh. Kayak apa sih yang nggak bisa, apa yang nggak mungkin gitu kan. Cuma kalau nanggepin netizen, aku lebih menyorotkan diri aku kepada yang positif gitu. Kayak aku ngapain sih kayak baca-baca yang negatif. Karena kan udah kayak berdampak kepada diri aku sendiri gitu kan. Gak bagus lah buat dibaca gitu. Jadi aku lebih menyorotkan diri aku kepada yang positif, jadi bacanya positif aja gitu. Iya. Nah, di antara para Aspri itu Bang Hotman gimana ya cara membagi waktunya gitu? Sebenarnya itu emang kayak abang yang kayak gimana mood abang deh. Kalau misalkan abang pengennya sama aku ya sama aku. Kalau abang pengen misalkan sama Aspri nomor 3 atau mau sama Aspri nomor 18 itu memang tergantung abang juga sih. Abang moodnya gimana? Karena kan balik lagi ke abang gitu, abang maunya sama yang mana? Ada nggak sih kadang-kadang ada kejelesan di antara para Aspri gitu atau hal-hal seperti itu gitu? Kalau di aku pribadi sih nggak ada ya, aku nggak ada kayak jealous sama Aspri A atau Aspri B gitu nggak, karena menurut aku ya kita bareng-bareng aja gitu loh. Karena kalau rezeki itu kan nggak kemana ya. Terus kalau sebelum Reina jadi Aspri, dulu tuh kegiatannya apa aja sih? Aku sering upload, sebenarnya bukan upload sih, aku lebih sering live streaming di YouTube, live streaming game gitu. Game apa tuh? Game Valorant, kadang juga GTA 5 roleplay dulu tuh. Wah Valorant masih nge-hype sih sekarang sih. Iya emang, cuma semenjak sama abang nih aku jadi nggak punya kesempatan buat main lagi nih. Jadi, tapi Reina masih suka nge-game? Apa gimana? Apa udah enggak? Aku udah jarang main banget sih, karena memang sibuk sama abang kan sekarang ini. Ini kan kita udah ngobrolin berbagai macam keaspriannya gitu. Nah kalau misalkan beralih ke yang lebih personal gitu, Reina nih single atau lagi in a relationship sih? Aku lagi nggak
Aku lagi nggak mau in a relationship sih akhir-akhir ini. Aku lagi single. Tipe cowok Reina tuh yang kayak gimana sih? Ada nggak? Aku nggak punya kayak tipe spesifik Ya. gitu ya. Kayak harus tinggi atau harus pendek, enggak. Aku nggak punya tipe spesifik sih. Kalau emang nyaman dan nyambung ngobrolnya gas gitu. Terus kalau dari setelah menjadi Aspri ini, Reina ada cita-cita Reina tuh apa sih long termnya? Apa jadi artis atau lebih ke bidang lain malah? Sebenarnya karena melihat karena abang udah ngasih batu loncatan gitu, aku sebenarnya pengen lanjutin kayak karir aku di bidang entertainment. Sebenarnya pengen. Nah kalau kehendak Tuhan berbeda ya sudahlah, nggak apa-apa. Reina sebagai asisten pribadi Hotman Paris gitu ya, PA lah ibaratnya nih. Menurut Reina udah berhasil belum? Atau ada hal-hal yang mau diimprove lagi? Apa gimana? Karena sebagai manusia tidak ada yang sempurna, jadi of course lah kita harus selalu berimprove. Jadi jangan pernah merasa kalau kita tuh udah berhasil, selalu aja harus ada hal yang mau sekecil apapun. Kalau misalkan tadi kan Reina sempat bilang kan ada netizen tuh yang sebenarnya banyakan yang bagusnya sih komentarnya, tapi banyak juga pasti yang buruknya juga kan. Kayaknya semua artis, semua influencer, semua orang yang keranah publik tuh pasti kayak gitu. Nah tips dari Reina ada nggak sih untuk mereka lah, mau itu selebgram, pokoknya yang terkenal tuh untuk menghadapi komentar negatif? Apa tips dari Reina? Kalau dari aku sih jangan terlalu dibawa ke hati, karena sebenarnya haters tuh pengen jadi kita gitu loh. Mereka mungkin atau mereka jealous lah, jadi bilang ya. Jadi jangan terlalu dengerin, just jadi baca itu untuk improve diri sendiri aja, untuk introspeksi diri. Jangan benar-benar dimasukin di dalam hati kita terus kayak ditanemin gitu, nggak usah. Karena kayak haters is what makes you famous gitu loh. Jadi santai aja. Lagian juga haters juga membantu juga ya untuk engagement juga sih. Iya, bener, naikin engagement. Di antara introspeksi diri sama yang ngaco gitu, misalkan kan tadi Reina bilang kita tetap lihat buat introspeksi, tapi kita nggak usah dengerin kalau yang ngaco. Nah itu tengah-tengahnya itu di mana sih, kayak yang komentar untuk introspeksi diri itu yang kayak gimana sih? Dan yang kalau yang ngaco tuh gimana sih? Kan kita bisa baca juga tuh dari komentarnya, dia komentarnya kayak gimana. Kalau misalkan dia bilang gini, sorry ya, tapi menurut gue gini. Kalau emang kayak kita ngerasa kita emang ada kurang di situ ya kita perbaikin. Kalau nggak ada ya udah. Tapi balik lagi kan pasti selalu ada hal yang harus diimprove dari seorang manusia, gak akan ada yang sempurna. Mantap. Wise words from Reina. Oke Reina. Jarang-jarang nih gue begini. Yaudah Reina, itu ternyata kita sudah ada di penghujung acara. Tadi itu sebenarnya pertanyaan terakhir. Gitu. Terima kasih ya Reina atas waktunya. Makasih banyak kakak. Sampai jumpa semuanya, Sobat Kepo. Makasih banyak. Bye. Nah gimana Sobat 7? Narasumber barusan itu menarik banget kan? Makanya kalian harus selalu stay tune di Livecast Sobat 7 Kepo episode berikutnya. Karena setiap minggunya kita selalu menghadirkan narasumber yang gak kalah menarik dibandingkan yang tadi. Terima kasih sudah menyaksikan Livecast Sobat 7 Kepo di Facebook, Instagram, dan juga YouTube Trans 7. Gue Rehan Ferisko, pamit undur diri. Sampai jumpa. Sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.